bersama kami guys, Yogi Chris. Terima kasih atas like, terima kasih atas subscribe-nya, terima kasih atas semua komen-komennya. Tidak lupa kami ucapkan mudah-mudahan rekan-rekan semuanya, para pencinta Tosanaji dimanapun kalian berada, selalu diberikan kesehatan jasmani dan rohani, dimudahkan segala hajatnya, dimudahkan segala apa yang dicari dalam mengais rezeki. Mudah-mudahan berkah dan barokah untuk Anda dan keluarga di rumah. Dan kali ini kita akan membabar mengenai suatu tombak ya. Tombak ini berdapur piring lanang. Jadi seperti apa tombaknya nanti kita langsung buka aja. Berhubung ini pakai landian, jadi megangnya kita pegang segini aja. Jadi tombak piring lanang itu seperti ini. Ini yang saya miliki dia metu iras. Di sini ada lengkungan tipis. Di sini itu ada gini. Ini lengkungannya nggak seberapa kelihatan ini. Langsung meluncur ke atas, dan juga tombaknya ini bligir sapi di tengah bilahnya dia. Ini tombak-tombak piring lanang yang saya miliki. Jadi apa arti dari tombak piring lanang? Kenapa tombak ini dinamakan piring lanang? Nah, itu ada suatu makna dan filosofinya. Tombak ini dinamakan tombak piring lanang karena kata piring sendiri, piring lanang, biri itu namanya kebiri. Jadi artinya kalau bahasa Jawanya itu biri itu kebiri ya. Yang ing itu bisa dikatakan di atau pada ya, awalnya kata. Kalau lanang itu laki-laki atau pejantan lah istilahnya. Jadi piring lanang. Jadi kalau dipatahkan itu piring ing palanangan, itu ada maknanya. Ibaratnya itu biri artinya dikebiri atau dihilangkan, terus sedangkan ingnya itu bisa di atau pada, sedangkan palanangan adalah kemaluan laki-laki atau kejantanan yang saya sebutkan tadi. Makna dari piring lanang adalah mengebiri atau menghilangkan kemaluan atau kejantanan laki-laki. Nanti kita ulas lebih dalam lagi. Itu makna dari piring lanangnya ya. Di balik bentuk tombaknya yang sangat sederhana ini, tombak piring lanang ini juga memiliki aura yang wingit ya. Kalau saya bilang aura wingit, aura yang nyekrak, dalam arti nyekrak itu yang sangat panas. Karena tombak piring lanang ini pada era zaman dahulunya kala itu digunakan sebagai senjata seorang panglima untuk peperangan. Jadi tombak ini itu dipersiapkan untuk di medan laga peperangan yang dimiliki oleh seorang senopati ya. Jadi digunakan sebagai senjata lah di masa era peperangan kerajaan-kerajaan terdahulu, tombak piring lanang ini. Tapi di samping dia itu memiliki aura yang wingit, nyekrak atau panas, juga tersimpan suatu keindahan yang luas pada bentuk tombaknya tersebut. Jadi sangat sederhana, bahkan mungkin tingkat kewingitannya itu tidak terlihat ya seperti agaman-agaman yang lain. Tampilannya dia ini sangat sederhana, biarpun wingit, auranya itu sedikit nyekrak atau panas, tapi di balik itu semua ada suatu keindahan tampilan pada dapur tombak piring lanang tersebut. Jadi terlihat indah dan luas tombaknya itu. Sedangkan tombak piring lanang ini
di samping memiliki suatu energi atau aura yang panas, apabila sang pemilik tidak bisa mengimbangi, sang pemilik tidak bisa istilahnya itu mengayomi dirinya sendiri, akan terpengaruh dampak dari energi yang tersimpan pada tombak piring lanang. Karena piring lanang ini merupakan tombak-tombak yang sekiranya itu memiliki aura yang sangat panas. Karena tombak-tombak piring lanang ini pada eranya dahulu dipergunakan sebagai alat senjata peperangan yang dipegang oleh para senopati. Dan tombak seperti ini istilahnya itu memiliki tua, yaitu untuk meningkatkan keberanian sang pemilik. Keberanian di sini itu yaitu untuk hal yang benar ya, bukan keberanian terus untuk hal yang salah, itu keliru. Kalau kita benar, kalau kita nggak ada salah, ya kita harus berani. Kalau kita salah, kita ngeyel terus berani, itu namanya konyol. Nah, jadi tombak seperti ini itu sebagai support energi yang didorongkan kepada sang pemilik. Apabila sang pemilik itu memang dalam kondisi yang benar, dia akan berani untuk menghadapi musuhnya. Bahkan musuhnya itu pun akan istilahnya itu akan terlihat ciut atau tidak akan berani. Bisa dikatakan nggak berkutik. Ibaratnya orang bener kalau ngelawan orang salah, sak mentok-mentok wis digetno pisan mung bener kok. Kecuali kalau salah kita ngeyel, ya malah dipentungi. Istilahnya kan seperti itu. Jadi kalau kita benar ya kita maju, kalau kita salah ya kita mundur. Ibaratnya kata mundur ya kita harus meminta maaf kepada orang yang kita salah tersebut. Jangan ngeyel. Nah, ini yang terdapat atau dari suatu tombak piring lanang tersebut. Kalau tuannya sendiri yaitu untuk suatu kewibawaan dan juga untuk membuat nyali musuh menjadi ciut, seperti yang tadi saya katakan. Itu tuannya dari tombak piring lanang. Itu baru tua dari tombak ya, belum tua dari suatu pamor yang terdapat pada tombaknya. Ini kalau saya katakan ini pamornya, ini pamor campur baur. Pamornya ini pamor campur baur. Ada yang mengatakan seperti pamor pendaring kebak, yaitu wajar-wajar saja. Tapi kalau saya mengatakan ini campur baur, karena di samping di sini itu ada wongkon, di sini ada apa itu kayak pulau tirtonya, ada berasuta juga. Terus di sini juga ada seperti kayak motifnya motif ngulit semongko. Ya saya katakan komplit, pamor komplit, yaitu seperti pamor campur baur. Dan tua untuk dari pamor sendiri juga bisa untuk suatu kerejekian. Ada wongkon juga bisa sebagai perlindungan tolak bala dan juga sebagai pengayo. Jadi pamornya ini pamor komplit untuk tombak piring lanang. Sedangkan apa filosofi yang bisa diambil dari tombak piring lanang ini? Yaitu sebuah pesan yang disampaikan agar manusia itu bisa menahan gejolak nafsu syahwat, gejolak nafsu keduniawian. Itu pesan yang disampaikan oleh tombak piring lanang, bahwasanya kita itu harus bisa mengendalikan nafsu syahwat kita, nafsu keduniawian kita. Karena secara hakiki, apa sih tujuan hidup yang kita cari di dunia ini? Tahu semua harta benda yang sudah kita miliki, yang sudah kita kumpulkan, suatu kelak kalau kita sudah dipanggil, itu tidak akan dibawa. Apa yang dibawa? Amal kebaikan kita, amal jariah kita, dan lain sebagainya. Itu yang akan kita bawa. Makanya tombak piring ini
memberikan suatu pesan seperti itu tadi yang saya jelaskan. Bahwasanya kita sebagai manusia hendaklah kita bisa mengendalikan nafsu syahwat kita, mengendalikan hawa nafsu keduniawian kita, agar kelak kita bisa menuju jalan yang sejati, kesejatian yang hakiki, menuju tempat ilahi. Seperti itulah filosofi yang terdapat pada tombak piring lanang. Jadi kalau kita memiliki suatu benda itu, kita juga harus tahu maknanya, juga harus tahu filosofi tombaknya tersebut. Jadi kita mengoleksi itu enak. Oh, ternyata seperti ini. Tombak ini memiliki suatu pesan dan kesan yang sekiranya bisa kita pelajari. Mungkin sampai di sini yang bisa kita babar mengenai suatu makna atau filosofi dari tombak piring lanang. Sekiranya ada tutur kata saya yang salah atau yang kurang, bisa rekan-rekan tambahkan di kolom komentar. Jangan lupa like, jangan lupa subscribe, jangan lupa komen. Nanti tiba waktunya, bila sudah melampaui batas masa target 1.500 subscribe dan juga 4.000 atau 6.000 jam tayang, kita bagikan kris sepuh yang jos buat para pencinta dosa naji yang telah mendukung dan mensupport channel Hoki Kris Galeri Pesona Kris Pusaka. Karena tanpa kalian semua, apalah arti diri saya. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.